Halo Sobat Sosio, pada hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan interaksi sosial disosiatif? Kalau kalian belum tahu, jadi pengertian dari interaksi sosial disosiatif merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan, persaingan, atau pertentangan antara individu atau kelompok. Nah, jadi sebenarnya ada dua bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama itu ada asosiatif. Asosiatif berarti kebalikan dari disosiatif. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial disosiatif. Terdapat 4 macam dari interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan, kemudian ada kompetisi, ada kontroversi, dan juga ada konflik. Kira-kira kalau ngobrol tentang persaingan, pasti kalian sudah sering mendengar kata tersebut, bukan? Jadi, arti dari persaingan yaitu suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu secara jujur tanpa menjatuhkan pihak lain. Nah, jadi tentunya persaingan itu berbeda dengan kompetisi ya adik-adik. Karena jika kompetisi biasanya dia selalu menggunakan sesuatu yang formal ataupun terorganisir. Berbeda dengan persaingan. Pengertian dari persaingan tadi kan sudah dijelaskan bahwa persaingan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu secara jujur tanpa menjatuhkan pihak lain. Nah, contoh nyatanya itu seperti saat ada guru yang masuk ke kelas, pasti saat guru bertanya karena guru biasanya memberikan poin tambahan, pasti kalian biasanya berebut untuk mengangkat tangan, kemudian menjawab pertanyaan dari guru, bukan? Seperti itu. Kemudian ada contoh lain. Contohnya seperti para penjual yang ada di kantin selalu bersaing untuk menarik pelanggan dengan memberikan harga dan pelayanan terbaik. Nah, pasti nggak asing ya buat kalian ya kalau di kantin sekolah, pastikan ada banyak banget. Di situ ada para pedagang, di situ pasti pedagangnya selalu menawarkan kepada kalian kan. Nah, itu yang dinamakan dengan persaingan. Terus ada lagi nih contoh berikutnya, yaitu siswa berusaha belajar lebih giat agar tidak kalah dari teman sebangku. Ternyata kalian belajar giat untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bersaing dengan secara sehat dengan teman kamu, itu adalah hal yang positif loh. Jadi persaingan seperti itu patut untuk selalu diterapkan ya. Lalu ada contoh lain, yaitu kompetisi. Jadi, kompetisi, pengertian dari kompetisi sebenarnya adalah persaingan. Namun, biasanya lebih formal atau terorganisir. Contohnya, siapa yang di sini sering menonton Indonesian Idol? Ada nggak? Jadi, Indonesian Idol, terus The Voice Kids, dan sejenisnya itu merupakan suatu kompetisi. Jadi dia bukan persaingan ya. Jadi biasanya kompetisi itu selalu dikaitkan erat dengan sesuatu yang bisa dimenangkan. Jadi setelah memenangkan biasanya ada suatu reward. Jadi kan itu mereka pasti berebut hadiah. Entah dari hadiah, entah juga dari piala. Itu ada sesuatu yang diperebutkan. Contoh lainnya juga ada nih. Siapa yang di sini sering nonton Ruang Guru? Iya. Clash of Champions, COC-nya itu seru banget kan, pasti kalian ada yang suka nontonin. Nah, itu juga salah satu contoh dari kompetisi, seperti itu. Selanjutnya, ada juga contoh lain, seperti DBL. Siapa yang di sini sering nonton DBL? Terutama kalau di Solo, pasti di Sritek ya. Nah, itu juga yang dimaksud contoh dari suatu kompetisi. Oke, contoh selanjutnya adalah kontravensi. Jadi, pengertian dari kontravensi adalah pertentangan yang tidak terbuka. Biasanya berupa sikap menentang, curiga, atau tidak suka secara halus. Nah, jadi kontravensi ini biasanya identik dengan perasaan tidak suka, namun tidak diucapkan secara langsung seperti itu. Nah, di sini saya sudah menampilkan contoh dari gambar-gambarnya, bisa dilihat.
Itu yang pertama ada contoh dari status. Siapa yang di sini pernah melihat teman kalian atau mungkin siapapun itu yang pernah membuat status untuk menyindir seseorang. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk kontravensi ya, teman-teman. Terus selanjutnya ada juga seperti contohnya tidak menyapa dan pura-pura cuek kepada teman. Ada nggak di sini yang pernah mengalami hal seperti itu? Jadi kalau misalkan ada seseorang yang tiba-tiba cuek dan tidak menyapa, tapi tidak pernah mengungkapkan kesalahan dari kita, itu juga termasuk dari kontravensi. Karena dia menyimpan perasaan tidak suka itu dengan mengungkapkannya dengan ekspresi, tapi tidak menjelaskan secara langsung. Itu juga yang dimaksud, itu juga merupakan contoh dari kontravensi. Nah, selanjutnya ada juga contoh seperti cemburu dengan teman berprestasi. Contohnya seperti ini. Saat ada seseorang yang menang untuk juara menyanyi, nah ada tuh temennya nggak percaya, malah menuduh. Pasti dia menang gara-gara ada keluarganya yang menjadi juri. Nah, itu juga contoh dari kontravensi. Jadi dia berusaha menjatuhkan temannya dengan cara menuduh seperti itu karena dia memiliki perasaan iri. Kemudian contoh selanjutnya lagi ada karyawan yang tidak setuju dengan bos tapi hanya mengeluh dan bergosip. Nah, itu juga merupakan contoh dari kontravensi. Pasti banyak di Indonesia terutama yang mengeluh, karyawan-karyawan yang mengeluh akan pekerjaan yang tidak dia sukai, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih memerlukan pekerjaan tersebut. Jadi dia tidak bisa resign dan dia juga tidak bisa mengutarakan langsung kepada bosnya. Jadi dia memilih untuk mengeluh dan menggosipkan itu bersama dengan teman-teman di kantornya. Itu juga salah satu termasuk dari bentuk kontravensi. Oke, yang selanjutnya ini adalah konflik. Pasti semuanya sudah sering kan mendengar kata konflik. Di sini saya sudah menyajikan gambar juga, bisa dilihat bahwa gambar tersebut menunjukkan ada supporter yang sedang bentrok antar supporter karena merasa tidak puas dengan hasil pertandingan. Seperti itu. Terus juga ada gambar kedua, yaitu gambar kedua adalah gambar demo di gedung DPR yang baru saja terjadi pada tahun ini seperti itu. Selanjutnya juga ada contoh lain seperti ada tawuran pelajar antar sekolah. Ada juga konflik lain, contohnya seperti pertengkaran antar tetangga karena masalah batas tanah. Beberapa bulan yang lalu terdapat kasus juga, yaitu upaya pembunuhan dengan saudara kandung. Sangat mengerikan bukan teman-teman? Jadi contoh konflik itu sangat banyak ya. Konflik itu bisa terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Oke, jadi contoh dari konflik antara individu dengan kelompok yaitu seperti siswa yang dibully oleh segerombolan geng di sekolah. Ada juga konflik antara kelompok dengan kelompok seperti sebuah penumpang yang berdemo karena jadwal pesawatnya delay. Nah, itu dia berdemo dengan maskapainya. Itu contoh dari kelompok dengan kelompok. Lalu ada juga individu dengan individu. Contohnya seperti tadi ada rebutan rumah atau warisan antara saudara seperti itu. Nah, yang terakhir juga ada contoh seperti bentrok antara supporter sepak bola. Jadi, arti dari konflik itu sendiri merupakan pertentangan terbuka yang disertai emosi, bentrokan, atau kekerasan karena perbedaan kepentingan, seperti itu. Jadi, perbedaan dari kontravensi dan konflik, jika konflik adalah pertentangan yang terbuka, maka kontravensi adalah pertentangan yang tidak terbuka, atau bisa disebut dengan pertentangan yang tertutup. Jadi, kesimpulan hari ini, kita sudah belajar dari 4 jenis macam bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih, sampai bertemu lagi.